Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Merah Putih hanya di Nusantara TV. Bagi Anda pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan, komentar, bisa menyampaikannya melalui channel YouTube official Nusantara TV yang saat ini juga kita sedang live streaming. Silakan boleh menyampaikan pertanyaan atau komentar terkait topik bahasan kita edisi malam hari ini. Sebelum melanjutkan diskusi, saya ajak Anda untuk menyimak pernyataan dari Kapus Pen TNI berikut ini. Apabila pemerintah daerah merasa perlu untuk meminta bantuan TNI dalam rangka mendisiplinkan siswa-siswa nakal tadi, kami siap, gitu ya. Kami siap untuk membantu dengan sesuai kebutuhannya apa? Kebutuhan untuk mendisiplinkan. Tapi itu kita lihat kriterianya apa nih yang dimaksud anak nakal itu apa saja. Nah, dan itu juga harus ada kesepakatan antara orang tua dan sekolah dan kita, gitu ya. Dan kita menyiapkan apa sih kebutuhannya. Oh, nanti TNI tinggal membuat dan apa sih kurikulumnya supaya misalnya anak-anak tadi jadi disiplin. Kita lanjutkan diskusi kita. Bu Retno, nah ini giliran Anda. Ini kita juga sudah masuk soal pembinaan anak-anak yang dianggap nakal gitu kan. Tapi sebelum lebih jauh soal yang wisuda dan kemudian studi tour tadi, apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, kalau menurut saya sepakat bahwa wisuda itu sebaiknya tidak di level SD, TK, SD, SMP itu tidak perlu ada. Yang perlu ada sebenarnya untuk SMA nggak apa-apa, karena kita tuh kalau lihat piramida tadi ya, lama belajar lah, terus orang lulusan S1 gitu ya, artinya pernah kuliah. Itu kan kayak piramida ya, makin ke pendidikan ke atas terus makin sedikit. Dan di kita mayoritas orang 50% kan SD, lulusan SD. Nah tapi yang lulus perguruan tinggi kan sekarang ini masih sekitar 10,08%. Artinya memang banyak anak-anak yang mungkin nggak pernah ngerasain wisuda nantinya gitu ya, karena dia nggak pernah kuliah gitu. Jadi barangkali tadi dengan catatan-catatan yang dibuat tidak memberatkan, cukup di sekolah, tadi tidak perlu catering-cateringan, cukup makanan kotak ya, dan di situ ada donasi, mungkin bukan sponsor tapi donasi dari para orang tua karena diizinkan lewat Permendikbud Ristek nomor 75. Jadi itu boleh. Kalau iuran kan jumlahnya sama, tapi kalau donasi itu ada yang ngasih lebih karena dia mampu. Tapi ada yang nggak perlu bayar ya nggak apa-apa gitu. Jadi manfaatkan juga gitu aturan yang ada. Nah yang kedua adalah soal study tour. Tadi saya tertarik yang Pak Uno sebutkan, walaupun saya tadi nyebutin museum dan lain-lain. Tadi nyebut SMK tuh nggak mungkin nggak melakukan tadi, harus ada. Jadi industri, iya. Dan tadi saya sepakat juga kalau itu tidak dilakukan misalnya terlalu jauh, kalau di dekat kita ada. Tapi dengan catatan yang mau kita datengin emang pantas untuk kita pelajari atau menjadi studi yang memang bisa memberikan gairah yang anak-anak ini belajar jauh lebih. Membuka wacana dan wawasan. Iya. Karena SMK, kan melihat sekali lebih bagus daripada mendengar 1000 kali kan. Betul, dan SMK kita itu ya, itu tuh ketinggalan betul sebenarnya sama industri. Oh ya? Jadi misalnya mobil listrik nyaris belum ada sebenarnya mereka belum sampai ke sana secara kurikulum dan belajarnya. Industrinya udah. Mereka mobil matic itu untuk praktek rata-rata bukan mobil matic, tapi mobil yang bukan matic gitu, yang apa istilahnya menggunakan manual. Seolah-olah matic Nah, jadinya. tapi ya artinya gini loh, adanya itu yang bisa dibongkar-bongkar kutek-kutek itu. Nah, yang justru harus dilakukan adalah kalau mereka nggak mau belajar jauh-jauh, beri dukungan pendidikan, beri dukungan SMK-SMK itu oleh pemerintah daerah untuk kalian bisa belajar yang tidak kalah dengan industri. Jadi ngikutin kemajuan industri itu apa? Karena jangan sampai nih banyak istilah SMK tuh SMK sastra. Jadi belajarnya di YouTube, belajarnya di buku. Jadi tidak pernah praktek. Ya pantas aja data menunjukkan anak SMK itu yang paling banyak nganggur. Karena sebenarnya mereka bukan tidak siap kerja dalam arti kata mereka nggak belajar benar-benar, tapi karena yang mereka pelajari tidak terkoneksi atau tidak terupdate dengan industri yang dong didekatkan ke pendidikan. Boleh, tapi kan peran pemerintah daerah, peran pemerintah pusat harus tetap ada untuk memfasilitasi SMK-SMK. Contoh di wilayahnya Kang Ono itu kan banyak kawasan industri. Ya kan kalau keluar provinsi itu jadi masalah. Ini kan masih dalam satu provinsi, boleh dong. Jadi memang sudah banyak, Bu Retno gini. Beberapa SMK yang sudah membangun kerjasama. Jadi misalnya mereka di otomotif misalnya. Betul.
tempat untuk memperbaiki mobilnya kerjasama dengan Daihatsu, Astra. Astra. Terus bengkel motornya kerjasama sama AHM. Itu kemarin saya kunjungi di Kuningan. Nah, Ya. kalau SMK seperti itu, link match-nya ada, lulusannya langsung diangkut kerja di Ya. pabrik Belum itu. lulus udah dipesan. Sudah Itu dipesan, udah banyak. dibuka. Dan Iya. daripada industri membangun pelatihan sendiri, mereka kan biasanya rekrut, Ya. latih, baru Ya. kerja kan gitu. Ya. Ya mereka kerja sama saja dengan SMK. Ya. Jadi pelatihannya di Tinggal SMK untuk modul kurikulumnya Betul, di-adjust, disesuaikan. magangnya Iya. di situ Iya, gitu. benar. Jadi Ya, artinya jadi memang seharusnya gitu. Mitch, ini yang sebenarnya harusnya diperkuat oleh pemerintah daerah. Jadi Iya. barangkali mereka tidak perlu keluar. Sama Jakarta juga mengembangkan banyak kayak itu. Daerah-daerah lain juga Itu kok. kalau semua SMK dilakukan seperti ya, itu. nggak ada istilah anak-anak nakal ya, karena sudah sibuk tuh dengan kegiatan Betul. di tempat belajar Ya. gitu kan. Anak-anak nakal itu kan sebenarnya saya nggak tahu menurut Anda semua seperti apa, karena kalau perspektif saya sebagai orang tua itu karena punya energi yang berlebih sebenarnya yang belum tersalurkan. Ya, Dan kalau- anak-anak nakal itu karena energinya berlebih bisa jadi politisi tuh. Kalau Kenapa begitu Kang Ono? Karena saya nakal. Oh iya. Kalau nggak nakal nggak sukses ya. Kalau menurut saya gini, nah, istilah nakal itu sebenarnya bagi saya agak itu istilah walaupun mungkin anak-anak itu berbuat yang tidak tepat, saya lebih menggunakan yang istilah yang kita dengar bahasa Inggris lah ya. Mereka kan menyebutnya adalah berperilaku tidak tepat atau berperilaku kurang tepat gitu. Itu menurut saya Menurut lebih apa pas. ketidaktepatan itu? Ya tadi yang tidak seperti yang diinginkan oleh orang dewasa, oleh aturan, oleh itu orang loh. dewasa, Jadi orang begini, tua, Pak. pendidikan, ya aturan. artinya jangan dibilang nakal. Saja adalah yang berperilaku tidak tepat atau kurang tepat. Nah, dia tidak tepat ya sesuai aturan, sesuai dengan nilai-nilai sekitar kan itu. Nah, yang kedua adalah menurut saya anak nakal itu punya pengaruh sekali keluarga. Jadi yang saya pertanyakan sekarang adalah apakah ketahanan keluarga sudah dibangun di wilayah itu? Bagaimana dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Karena anak itu sebenarnya tidak akan nakal kalau keluarganya dia hangat, harmonis, dekat dengan anak-anak, mensupport anak-anak, itu nggak Ya, akan. Jadi idealnya anak-anak ini begitu. pun korban. Nah, dalam arti dia juga punya luka batin. Iya, tapi dia ketika punya itu masalah. terjadi, Bu Retno, masa kemudian urusan mendidik anak di rumah diserahkan kepada tentara atau polisi dimasukin ke barak begitu? Nah, bagi saya, apakah itu efektif? Ya kalau memang mau dicoba silakan. Anda setuju nggak Tapi dibawa ke saya barak merasa tentara? Saya bukan soal setuju, tapi menurut saya tidak efektif. Karena gini ya, ketika saya menjadi komisioner KPAI pun banyak kan kita ngurusin anak-anak ini. Dan rata-rata mereka itu, dan data juga menunjukkan anak-anak dari keluarga yang pengasuhannya negatif, anak-anak biasanya tidak berperilaku tidak tepat. Yang kedua, anak-anak ini punya luka batin. Mungkin dia melakukan kekerasan karena dia juga korban kekerasan di lingkungan rumah. Dia nggak akan berani dong lawan orang tua dan keluarganya. Lalu ketika di sekolah dia melakukan pada anak lain yang lebih lemah dari dirinya. Ini terus berkembang dan dibiarkan. Sesuatu yang dibiarkan tadi lama-lama akan jadi tindak pidana. Dan satu lagi, kita punya sistem peradilan pidana anak yaitu di Undang-Undang 11 2012. Di mana anak-anak yang tadi terkategori melanggar ketentuan, aturan dan lain-lain, maka pembinaannya ada diatur di dalamnya. Nah, artinya di situ ada Kementerian Sosial untuk balai rehabilitasi, lalu ada kemudian dinas sosial di daerah, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, karena anak-anak ini mungkin luka batinnya, jiwanya. Karena prinsipnya gini ya, saya percaya orang yang bahagia bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Tapi orang yang tidak bahagia, dia bisa tidak memperlakukan orang lain maupun dirinya dengan baik. Jadi prinsip itu pun penting. Orang tua itu harus bahagia dulu, baru dia bisa bagian anaknya. Nah, prinsip inilah kemudian, nih anak udah dididik nih 6 bulan sampai 1 tahun di barak militer. Balik lagi, orang tua dulu sumbernya orang tua. Orang tua yang nggak pernah diapa-apain, balik lagi nggak? Dia malah merasa dibuang kali ya. Jadi menurut saya mungkin itu tidak efektif karena yang ini manusia. Bukan setuju tapi tidak efektif. Ya, taunya efektif juga kan dicoba dulu, Bertno. Kalau soal barak militer saya rasa soal itu kan kewenangan si pemilik kebijakannya. Tapi kalau menurut saya, kalau ditanya misalnya anak saya mau nggak dimasukin, ya enggak gitu. Karena bagi saya nggak akan ada manfaat secara signifikan gitu. Karena jadi kayak diagnosa dokter, sakitnya di mana? Di diagnosa, obatnya jangan sampai salah. Nanti mati kalau salah obat. Kalau Anda kena tidak efektif, kalau saya sih, saya firm
Nggak efektif. Kenapa? Ngapain kirim ke barak militer? Lebih galak istri saya. Aduh, didengar istri saya. Juga nggak ada aturannya, sekali lagi seluruh peraturan perundangan nggak ada yang nyuruh anak nakal masuk ke barak militer, belum ada. Oke, itu soal regulasi ya kan. Iya, tapi kan nggak boleh ditabrak dong regulasi. Enggak, saya Semua cuma harus mau curhat atas. on air secara bermartabat aja sih. Sebentar Pak Hasan, saya tahu Anda mau menyampaikan pendapat, tapi saya ke Kang Doci dulu nih. Karena XTC Cirebon ini kan Kang Doci ada apa ya, kayak image ini lebih banyak negatifnya lah daripada positifnya gitu. Bagaimana Anda menjelaskan kepada publik bahwa aktivitas Anda di komunitas ini sebenarnya baik dan tidak dianggap sebagai sesuatu kenakalan gitu? Oke, terima kasih. Kami dari keluarga XTC ini sebagai organisasi yang saat ini alhamdulillah sudah legal, yang bertransformasi dari komunitas jalanan yang saat ini berubah menjadi organisasi yang melakukan pembinaan karakter, kepemudaan, disiplin, jelas mendukung Berbadan hukum program. berarti ya Kang ya? Berbadan hukum, terdaftar di Kemenkumham. Oke, jadi bukan geng motor lagi nih istilahnya? Bukan. Oke. Sekarang sudah bukan. Ya. Maka dari itu kami jelas mendukung program Kang Deddy Mulyadi nih. Maksudnya Anda mau ikut masuk barak atau apa? Ya kalau kami diperlukan bisa masuk, kami bisa siap masuk untuk membantu. Bukan masuk jadi peserta kan, maksudnya ikut membantu gitu pembinaan. Ya betul, pembinaan. Oh iya, harus jelas dong. Bu Retno soalnya bertanya-tanya di sini. Oke, artinya kalau Anda sudah istilahnya XTC sekarang itu sudah berbeda dengan yang dulu, ini kan bisa jadi pelajaran bagi yang lain. Anda melihat anak-anak yang misalnya dianggap nakal itu, perlu nggak sih dikirim ke barak militer atau polisi? Atau cukup misalnya dibina oleh organisasi-organisasi seperti yang Anda lakukan sekarang nih, Kang Doci? Jelas sangat, ini menurut kami ya, jelas sangat perlu. Karena kenakalan remaja ini mungkin Ibu Retno belum tahu. Sekarang ini kenakalan remaja ini lebih konyol, bodoh, tapi sadis. Ya, mereka ini di Cirebon atau bahkan di kota-kota besar sekarang sudah rame nih, yang namanya kem-keman atau anak-anak konten. Yang ketika mereka melakukan tawuran, mereka nggak segan-segan untuk membunuh lawannya dan senjatanya besar-besar, yang bikin kami nggak habis pikir mereka itu live streaming. Orang-orang bisa pada lihat. Melakukan aksinya dengan live streaming. Betul sekali, betul sekali. Bawa senjata dan tajam. Mereka itu senjata tajam besar-besar. Dan yang mirisnya itu mereka anak usia SMP, SMA. Seperti itu. Nah, sekarang ketika orang itu tua... mah bukan kenakalan lagi, Kang Doci. Itu sudah kriminal. Betul. Tadi makanya Ibu Retno bilang ini perilaku yang salah. Ya oke lah. Ini udah bukan salah, betul, kriminal. Makanya kita ini perlu peran pemerintah. Makanya dengan adanya program KDM ini kami sangat setuju sekali. Oke, jadi kalau yang kelakuan yang salah itu masih bisa dibina. Kalau yang kriminal Anda setuju dibawa ke barak militer? Oh, jelas setuju. Oke. Jelas setuju sekali. Apa tadi bawa senjata tajam, tawuran, kriminal, kemudian narkoba begitu? Oh jelas, narkoba harusnya rehabilitasi dong. Jelas, makanya nanti kan ada bidangnya masing-masing, yang narkoba ke narkoba, yang tawuran ke tawuran, yang sampai pembunuhan yang mungkin udah jelas harus dihukum sesuai hukum yang ada. Oke, Kang Doci, ya, anggota Anda sekarang jumlahnya berapa XTC? Kalau di Cirebon sendiri terdata kurang lebih kota kabupaten itu hampir 2.000. Wih, banyak ya? Banyak. Kalau seluruh Indonesia, waktu Anif kemarin itu di Bandung hampir 10.000 lebih. 10.000 banyak loh. Anda nggak tiba-tiba mau jadi partai nanti kan? Oh itu mah nggak tahu itu mah gimana. Nanti ngobrol sama Kang Ono lah itu ya. Nah karena kata Kang Ono anak nakal itu potensi jadi politisi cukup besar gitu kan. Tapi nakal tanda petik ya. Ini harus kita garis bawahi. Sebentar Kang Doci. Ini Anda melihat organisasi Anda ini sebenarnya masih diisi oleh anak-anak nakal, anak spesial, meski sudah berganti, sudah punya badan hukum, organisasinya sudah berubah, atau apa yang Anda lihat? Ya, jelas kami sendiri sampai saat ini melakukan pendekatan, karena kami juga kenal mereka-mereka semua, para pelaku tawuran konten tersebut. Kita berusaha melakukan pendekatan, mungkin tidak instan untuk membuat mereka berubah atau menyadari kesalahan mereka. Ya. Maka dari itu
Gimana? Maka dari itu yang dilakukan Kang Deddy itu sebenarnya itu salah satu program yang sudah dijalankan oleh XTC 2002 yang lalu. Oh. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum kami, Kang Doni Akbar itu sudah melakukan diklat kaderisasi bersama TNI di Dodik Bela Negara di Cikole Lembang, di Pangdam 3 Siliwangi. Oh, jadi udah kerjasama ya dengan militer ya? Sudah. Itu dimasukkan ke asrama di barak selama berapa waktu tertentu gitu atau gimana? Seminggu. Ya seminggu mah udah kayak piknik doang gitu Kang. 3 bulan lah minimal. Pelatihan itu. Budget menyesuaikan budget. Oh oke. Oh tapi sudah dimulai dilakukan ya. Oke menarik. Tahan dulu Kang Doci. Pak San, soal kenakalan anak ini. Ada yang bilang anak nakal itu sebenarnya lihat juga kenakalan orang tua. Gimana Pak San? Ya terima kasih. Itu pertanyaan psikologis sebenarnya. Namun pada dasarnya kita coba lihat lebih hal yang umum. Misalnya tadi disampaikan oleh Bu Retno, ada yang tidak tepat atau kurang efektif dikaji berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Coba kita masuk. Kalau itu dia melakukan tindak pidana, tetapi kalau bukan masuk sebagai unsur tindak pidana, namun mereka ini mengkerucut ke perbuatan pidana di kemudian hari. Sebab mereka dalam kenakalan itu circle. Tidak sendirian, tidak ada yang bergerak sendirian. Fenomena yang kita sampai hari ini. Kebetulan saya sempat beberapa kali ikut bersidang dalam persoalan-persoalan tawuran, persoalan-persoalan kenakalan remaja. Yang disajikan itu tidak sendirian. Itu kompromi, circle. Sebab kalau misalnya dalam perbuatan pidana mereka disangsikan dalam tindak pidana, kemudian masuk ke dalam hukuman, di dalam mereka ketemu lagi dengan orang-orang yang lebih parah. Ya. Malah jadi kayak ikut training dalam masa hukuman itu ya. Ketika dihukum masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan, pertanyaannya apakah lebih baik atau lebih buruk? Belum tentu. Belum tentu. Nah ini kan persoalan baru, inovatif baru yang coba dilakukan di luar dari kebiasaan. Pasti punya pro dan kontra. Nggak mungkin nggak. Semua jadi lebih bagus ke barak. Pertimbangan yang seperti ini yang di luar kebiasaan, sebab yang tadi disampaikan oleh Ibu itu kan memang umum dilakukan seperti itu, sudah diatur. Namun apakah berhasil? Ya kan sampai hari ini kan kita belum melihat remaja itu benar-benar disiplin kemudian tidak mengulangi lagi perbuatan dan tindakan pidananya. Masih dilakukan secara terus-menerus, janjian, live, dan itu mereka menjadi bangga. Coba kita melihat fenomena yang seperti ini, kemudian dengan sanksi yang ada. Apakah itu sudah cukup? Kalau belum, hal-hal inovatif yang lain yang misalnya ini membantu, bisa diakomodir nggak? Kalau bisa ya coba kita praktekkan dulu. Ya kan, jangan baru didiskusikan kemudian tiba-tiba menolak dengan barometer yang sudah dilakukan. Atau dicoba dulu, diuji coba, ada pilot project begitu ya? Iya, sepakat kita, dicoba aja dulu. Nanti dievaluasi. Kan ini kinerja 5 tahun, ya kan? Kalau misalnya tidak berhasil ya sudah tidak usah dipilih. Kalau berhasil ya dipilih lagi, itu aja kok. Sesederhana itu. Oke, ini menarik. Kan politisi. Iya, sebentar, Bu Retno. Ini kan soal kenakalan, sebenarnya kata kuncinya adalah latihan disiplin. Kalau kita belajar disiplin, tentu tepat kepada TNI dan Polri. Ya, membangun sebuah kebiasaan, bukan cuma bangun tidur, tapi bangun tidur itu harus dibarengi dengan rapikan tempat tidur, mandi, bersiap dan seterusnya. Nah, ini kan soal habit, kebiasaan. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya nggak usah TNI, di pesantren juga bisa, di sekolah-sekolah itu kan artinya bukan satu-satunya. Terus yang kedua, bedain antara tindakan pidana, kriminal dengan bukan. Nah sekarang anak yang yang dimaksud itu apakah yang melanggar pidana? Tadi makanya saya setuju dengan dari tentara tadi. Oh, Pak Kapuspen ya? Ya, yang Pak Kapuspen bilang indikatornya nakal apa? Nah lalu sehingga kami bisa mempersiapkan kurikulumnya seperti apa. Ya, itu bukan tentara yang bikin kan, pemerintah kan yang harus bikin. Memperjelas indikator nakal tadi maksudnya. Nah, makanya kan? Dia berarti kan belum diketemukan indikator nakal karena makanya tentara beliau cuma membantu pemerintah kan minta tolong. Iya, tapi kan dia tidak bisa menentukan yang nakal yang dimaksud. Jadi yang maksud kan orang yang pihak yang butuh ke dia itu silahkan pilih, kemudian mereka yang melakukan kan begitu. Nah, yang kedua adalah kalau dia sebuah tindak pidana, maka prosesnya lewat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan memang di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
di Indonesia diupayakan anak tuh nggak masuk penjara memang. Ya. Makanya masuk balai rehabilitasi. Betul. Nah, balai rehabilitasi yang dilakukan oleh Kemensos yang termasuk misalnya teroris dan lain-lain, anak itu juga masuk ke sana. Dan sepanjang kami lihat, kami KPAI melakukan pengawasan waktu itu banyak sekali perubahan karena pendekatannya kan memang Lebih manusiawi. Maksud saya gini, pendekatannya itu ini anak didiagnosa, di assessment kebutuhannya apa, pendekatan psikologi dilakukan, tapi pembiasaan-pembiasaan juga dilakukan. Nah itu yang kemudian terjadi. Nah pernah nggak lihat bagaimana balai rehabilitasi Kemensos? Lalu yang kedua, sebenarnya di tiap daerah ada balai rehabilitasi itu, dan ada juga rumah-rumah aman maupun balai rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah sekarang mari dievaluasi juga di Jawa Barat, apakah balai-balai rehabilitasi yang ada itu sudah memenuhi, sudah kemudian penganggarannya juga mencukupi dan lain-lain. Itu hal yang sudah dilakukan belum? Kalau pendamping belum, jangan lupa, dulu. yang mendampingi staf itu apakah profesi khusus atau gimana, spesialis? Iya, jadi di balai-balai rehabilitasi ini ada psikolog, ada psikiater, lalu mereka itu juga ada rumah-rumah, ada kamar-kamar, ada barak yang kemudian mereka punya rutinitas dan lain-lain, tapi tidak di penjara. Tapi berada di dalam balai rehabilitasi. Ya tadi yang Abang bilang kalau narkoba ya di balai rehabilitasi itu tuh mirip. Jadi ini balai rehabilitasi psikologi untuk anak-anak yang tadi melakukan tindak pidana, dan kan kalau anak melakukan tindak pidana juga nggak dicampur penjaranya dengan orang dewasa, ketika ditahan aja nggak bisa. Nah waktu ditahan, kalau kepolisian nggak punya tempat untuk penahanan anak, maka mereka titip ke balai rehabilitasi ini juga. Jadi memang ini sudah dan biasanya nanti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaknya pun akan ikut turun. Ya emang sebentar, Bu Retno emang membayangkan barak tentara itu seperti apa sih? Kan bukan penjara juga kali. Betul. Cuma terpusat kan sudah ada, maksud saya. Kenapa yang ada tidak diperbaiki, dievaluasi, diperkuat? Kenapa harus ke militer? Sementara aturannya nggak ada. Soal disiplin tadi. Sekarang mari kita lihat undang-undang Sidiknas, nggak ada. Sekarang misalnya anak itu mau 6 bulan sampai 1 tahun di barak. Lalu ini pertanyaan saya adalah bagaimana status kesiswaannya di Dapodik? Udah ngomong belum sama kementerian? Cuti. Karena kan kalau cuti, berarti dia naik kelas atau tidak naik kelas dan lain-lain, ini kan penting. Kalau dia, guru ya? mau dibawa ke tempat barak, ini guru aja sekarang kurang. Lalu kalau misalnya ya kita ngomongin pakai aturan aja di Undang-Undang Perlindungan Anak, anak-anak yang tadi ada 9 namanya anak dalam perlindungan khusus, itu nggak ada satupun dibawa ke barak. Jadi maksud saya melakukan kebijakan juga harus lihat aturan kan. Kalau aturan sudah ada ya itu diperkuat, dievaluasi kalau memang masih kurang. Mungkin situasinya udah extraordinary sekarang. Nah berarti kan tadi gini, kayaknya kecampur antara anak nakal-nakalnya anak dengan pidana. Kalau udah bawa senjata tajam kena 7 tahun. Kalau dalam undang-undang pidana, tapi untuk anak 3,5, nanti tuntutannya kan separuh orang dewasa. Lalu kalau dia sampai membunuh, banyak anak kok dihukum, kan maksimal 10 tahun kalau untuk anak, dihukum maksimal 10 tahun banyak karena membunuh. Nah tapi tidak di barak militer juga kan, mereka berada di penjara-penjara anak. Jadi maksud saya, itu kata Pak San, masuk penjara malah makin jadi, makin ahli. Penjara anak ini pun ada rehabilitasinya, jadi berbeda. Dipisah. Bisa, nggak ada campuran dengan. Tapi ketika nanti dia berusia 18 tahun lebih sehari, dia baru dipindah ke penjara dewasa. Udah dianggap dewasa. Tapi itu pun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mencegah anak tuh masuk penjara kok. Sebagaimana pokoknya sebisa mungkin hakim-hakim anak pun berupaya untuk itu jika ini masih bisa kok nih anak. Nah kalau enggak, mungkin tadi ya pendisiplinan apakah bisa dalam bentuk kerjasama, tapi bukan berarti kemudian diserahkan ya. Tapi kalau mau dicoba monggo, tapi saya sepakat dengan tadi Abang bilang evaluasi. Ya, makanya coba dulu, kasih waktu, lalu dievaluasi. Mari dan terbuka, umumkan juga ke publik gitulah evaluasinya. Dia salah transparan begitu. Kayaknya nggak percaya ya soal transparansi. Percaya, itu kan sistem. Pemerintahan yang baik kan harus transparan ya. Kita awasin makanya. Nah makanya kalau yang diawasin kemudian mereka nggak mau buka data, nggak buka itu kan. Perlu nih ada undang-undang keterbukaan informasi publik, kan boleh diminta juga. Maksud saya bukan saya, mari kita semua. Kalau gubernurnya yang punya program kan Kang Ono yang teriakin nanti, ya kan? Nah ini Kang, kan tadi pasti butuh biaya ya. Nah sekarang kalau Mei nanti dilakukan regulasinya mana? Yang kedua, kira-kira
anggarannya, kan harusnya udah tahun lalu dong. Ini gimana gitu, saya nggak tahu ya. Tapi kan saya sebagai warga negara yang paham struktur itu, saya bertanya. Itu aja sih, bukan berarti orang nanya-nanya kayak saya kemudian dianggap membenci, enggak ya. Saya sedang mengkritisi program. Yang kedua, saya rasa kita butuh orang juga yang berpendapat berbeda kan. Dan di sebuah negeri yang bernama Indonesia dan demokratis, boleh kan. Betul, ya, bukan berarti kemudian diserang, seperti terjadi penyerangan. Ini curhat nih. Kemarin juga, diserang kan? Di medsos nih ceritanya. Saya mau ngomong bahwa mari belajar jadi warga negara yang baik. Mari hargai orang yang berbeda pendapat. Karena Anda yang melakukan penyerangan terhadap Aura misalnya, oke, kalau saya orang dewasa yang mungkin saya sudah kebal sama kayak gitu, anak-anak atau kalaupun dia bukan anak, dia tetap nggak punya, dia tetap tidak dibenarkan diperlakukan seperti itu kan? Apa, dibully maksudnya? Dibully, di itu depan publik. Dan itu mengajarkan juga, yang ngelakuin orang-orang dewasa loh. Itu juga mengajarkan kepada generasi muda kita untuk kemudian melakukan pembulian, itu kan nggak boleh. Nah, pendidikan kita tuh kan 3 pilar kata Anda juga korban bulian lewat media digital kalau kan? Saya nggak apa-apa, kalau saya dewasa, orang dewasa udah, saya bisa merehabilitasi atau melakukan diri saya sendiri. Nih ya, 3 pilar itu adalah pendidikan di rumah, kata Ki Hajar Dewantara ya. Yang berarti peran orang tua besar, di sini ketuhanan keluarga penting. Kedua adalah pendidikan di sekolah. Dan yang ketiga di masyarakat. Pembulian itu termasuk bentuk pendidikan di masyarakat. Tuh kita ngelihat, oh begini ya cara memperlakukan orang yang berbeda dengan kita. Jadi stop deh bully-bully. Saya tahu Kang Ono sudah tidak sabar, tapi di segmen berikut ya Kang ya. Saya berikan yang banyak buat Kang Ono ya. Kita rehat dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Peristiwa terbakarnya kapal